Di tanah yang subur, di mana kabut pagi menggantung di antara sawah dan sungai, Jawa Tengah pada abad ke-8 bukanlah sekadar hamparan alam. Ia adalah panggung tempat para raja, pendeta, dan dewa-dewa dipanggil turun ke bumi melalui batu, mantra, dan darah kekuasaan. Disinilah Mataram kuno lahir, bukan sebagai kerajaan biasa, melainkan sebagai peradaban yang menulis takdirnya pada relief batu dan ingatan manusia. Ketika matahari terbit di balik pegunungan menoreh, suara lonceng kuil dan doa-doa kuno bergema di lembah Kedu. Prasasti Janggal, sebuah penanda sejarah yang monumental, mencatat sebuah nama, Sanjaya, seorang raja yang bukan hanya memerintah, tetapi mengklaim mandat kosmis untuk menyatukan tanah Jawa. Dalam dunia Jawa kuno, seorang raja bukan sekadar manusia. Ia adalah poros alam semesta, penghubung antara langit dan bumi. Sanjaya mendirikan kekuasaan di atas keyakinan Hindu, Siwa, menegakkan lingga sebagai simbol ketertiban kosmik di atas Gunung Wukir. Dari sinilah Wangsa Sanjaya menancapkan pengaruhnya, membangun sebuah kerajaan agraris yang kuat, tertib, dan sangat religius. Mereka mengubah lahan subur menjadi lumbung padi yang makmur, menopang peradaban yang semakin berkembang. Namun sejarah Jawa tidak pernah berjalan dalam satu garis lurus yang sederhana. Di balik kemegahan kekuasaan Sanjaya, sebuah arus lain bergerak perlahan namun pasti. Melalui jalur laut, hubungan internasional dengan daratan Asia, dan doa-doa para biksu, bangkitlah Wangsa Shailendra, penganut Buddha Mahayana yang taat. Mereka tidak datang sebagai penakluk yang kasar, melainkan sebagai penguasa yang membawa simbol dan spiritualitas baru. Dalam senyap, pengaruh mereka meresap ke pusat kekuasaan Mataram. Rakai Panangkaran yang diyakini sebagai penerus Sanjaya menjadi titik balik yang krusial. Di masa pemerintahannya, dukungan terhadap institusi Buddha mulai menguat secara signifikan. Tanah-tanah Sima atau tanah bebas pajak diberikan untuk pembangunan vihara dan pemeliharaan komunitas biara. Doa-doa kepada Sang Buddha kini menggema sejajar dengan puja-puja kepada Siwa. Mataram kuno bukan lagi satu suara. Ia telah menjadi dua napas yang hidup dalam satu tubuh. Disinilah konflik halus bermula, bukan dalam bentuk perang terbuka yang brutal, melainkan perebutan makna, legitimasi, dan arah masa depan kerajaan. Wangsa Shailendra mencapai puncak kejayaannya ketika Samaratungga naik takhta, seorang raja yang tidak dikenal karena peperangan atau penaklukan wilayah, melainkan karena visi agungnya yang melampaui zaman. Di tengah dataran Kedu yang subur, ia memerintahkan pembangunan sebuah monumen yang tak pernah disaksikan dunia sebelumnya. Batu demi batu disusun, relief demi relief dipahat dengan presisi luar biasa. Borobudur lahir bukan hanya sebagai bangunan megah, tetapi sebagai sebuah kitab suci raksasa, sebuah mandala 3 dimensi yang memetakan jalan menuju pencerahan. Ribuan pekerja, pemahat ulung, dan pendeta terlibat dalam proyek kolosal ini. Mereka bekerja selama puluhan tahun, mungkin banyak di antara mereka yang tidak pernah melihat hasil akhirnya. Di pagi hari mereka memahat batu di bawah terik matahari, dan di malam hari mereka berdoa memohon berkah. Borobudur menjulang seperti gunung buatan manusia menghadap matahari terbit, menyimbolkan perjalanan jiwa dari dunia hasrat di tingkat Kamadhatu, melewati dunia rupa di Rupadatu, hingga mencapai nirwana di tingkat Arupadatu. Ini adalah pernyataan kekuasaan yang paling sunyi, namun juga yang paling abadi. Namun, di balik keheningan spiritual yang terpancar dari Borobudur, roda politik tetap berdenyut kencang. Samaratungga memiliki seorang putri yang bernama Pramodawardhani. Ia adalah simbol harapan, jembatan yang bisa menyatukan dua wangsa yang berbeda keyakinan. Ketika ia dipersunting oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu, sejarah Mataram kuno pun berbelok tajam. Pernikahan ini bukan sekadar urusan cinta atau aliansi keluarga. Ia adalah strategi politik tingkat tinggi untuk menyatukan dua kekuatan besar yang selama puluhan tahun hidup berdampingan
dalam ketegangan. Rakai Pikatan bukanlah raja yang lemah. Setelah naik tahta, ia dengan cermat memulihkan dominasi Wangsa Sanjaya. Perlahan tapi pasti, pusat kekuasaan kembali condong ke arah Hindu Siwa. Namun, ia tidak menghancurkan warisan Shailendra. Borobudur tetap berdiri megah. Vihara-vihara tetap mendapatkan perlindungan. Inilah ciri khas peradaban Mataram kuno yang luar biasa. Sinkretisme, kemampuan untuk menyatukan perbedaan tanpa harus saling memusnahkan. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan inilah sebuah monumen tandingan yang tak kalah megah. Dibangun, Candi Prambanan menjulang tinggi, ramping, dan memancarkan kekuatan maskulin. Jika Borobudur adalah representasi keheningan batin dan kontemplasi, maka Prambanan adalah gema kosmis dari kekuatan dua-dua Hindu. Relief Ramayana yang indah terpahat di dinding-dindingnya mengisahkan tentang dharma, kesetiaan, dan pengorbanan. Di pusatnya, Siwa Mahadewa dipuja sebagai pusat alam semesta. Dua candi besar, Borobudur dan Prambanan, berdiri hanya puluhan kilometer terpisah. Keduanya seolah menjadi dialog abadi antara Buddha dan Siwa, antara hening dan gaung, antara dua jalan spiritual yang berbeda, namun hidup berdampingan di tanah Jawa. Mataram kuno pun mencapai masa kemasan. Sawah-sawah dialiri oleh sistem irigasi yang canggih. Desa-desa atau wanwa diorganisasi dengan sangat baik. Prasasti-prasasti yang ditemukan mencatat detail tentang pajak, hukum, dan struktur sosial yang kompleks. Kerajaan ini tidak hanya bergantung pada perdagangan laut, tetapi pada kekuatan tanah dan manusianya. Jawa menjadi lumbung padi, pusat kebudayaan, dan pusat spiritual yang disegani di Asia Tenggara. Namun, kejayaan seperti kabut pagi tidak pernah abadi. Pada akhir abad ke-9 dan awal abad ke-10, tanda-tanda perubahan mulai muncul. Alam yang selama ini memberikan kesuburan mulai menunjukkan wajah murkanya. Gunung Merapi, sang penjaga spiritual Jawa, mengancam dengan letusan besar. Abu vulkanik dan lahar merusak lahan pertanian yang subur. Sungai-sungai berubah alur, mengganggu sistem irigasi yang telah dibangun susah payah. Di saat yang bersamaan, tekanan politik dari luar juga meningkat. Sriwijaya, kekuatan maritim besar dari Sumatera, menguasai jalur-jalur perdagangan utama dan mempersempit ruang gerak Mataram di lautan. Di tengah krisis multidimensi ini, muncul seorang tokoh penentu, Empu Sindok. Ia bukan sekadar raja biasa, tetapi seorang penyelamat kesinambungan peradaban. Dengan sebuah keputusan yang sangat berani dan visioner, ia memutuskan untuk memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ini bukan sekadar pemindahan istana. Ini adalah sebuah migrasi besar-besaran. Seluruh aparat administrasi, para bangsawan, kaum pendeta, dan tradisi luhur kerajaan diboyong ke timur, meninggalkan candi-candi agung di Jawa Tengah dalam kesunyian. Borobudur perlahan tertutup abu vulkanik dan belantara hutan. Prambanan retak dan runtuh perlahan, digerogoti oleh waktu dan alam. Alam seolah mengambil kembali apa yang pernah dipinjam oleh manusia. Namun, Mataram kuno tidak benar-benar runtuh. Ia hanya berubah bentuk. Di Jawa Timur semangatnya hidup kembali sebagai kerajaan Medang. Dari sinilah lahir karijen-karijen besar. Berikutnya seperti Kediri, Singasari, dan pada puncaknya, Majapahit. Bahasa, sistem pemerintahan, konsep Raja Dewa, dan pandangan kosmologis Mataram kuno terus diwariskan dari generasi ke generasi. Batu-batu boleh diam, tetapi maknanya terus berjalan jauh melampaui zamannya. Hari ini, ketika kita berdiri di hadapan Borobudur saat matahari terbit dan cahaya kemasan itu menyentuh relief yang telah berusia lebih dari 1000 tahun, kita tidak hanya melihat sebuah peninggalan masa lalu, kita menyaksikan jejak sebuah peradaban agung yang pernah percaya bahwa manusia, alam, dan Tuhan bisa disatukan dalam sebuah harmoni yang sempurna. Mataram kuno memang telah lama tiada, tetapi denyut nadinya masih hidup dalam budaya Jawa
dalam setiap doa, dalam cerita-cerita yang kita warisi, dan dalam diam, batu yang tak akan pernah berhenti berbicara kepada waktu. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa.